Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sherly Permita. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kece nih dari Desa Teluk Paman Timur. Boleh diperkenalkan bapak-bapak? Siap. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terandus Haji Ilisman Lahamid MSI, menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Paman Timur, Kecamatan Kampar Kiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Chandra, saya Sekretaris Desa Teluk Paman Timur, Kecamatan Kampar Kiri. Oke, sekedar informasi nih bahwa kali ini saya bersama teman-teman Kukerta dari UIN mendapat kesempatan untuk melakukan KKN di Desa Teluk Paman Timur yang kedatangannya itu pada tanggal 5 Juli lalu dan insya Allah berakhir pada akhir Agustus ini. Nah, kali ini kita akan bahas-bahas nih Pak sedikit Siap. tentang profil Desa Teluk Paman Timur. Boleh Pak diceritakan sedikit Desa Teluk Paman Timur ini profilnya gimana gitu, biar teman-teman tahu nih Desa Teluk Paman Timur nih gimana gitu. Baik, terima kasih kepada Sherly Pak. Sherly atas kehadirannya di Desa Teluk Paman sebagai mahasiswa Kukerta tahun 2023. Pertama, sebelum profil desa kami sampaikan bahwa kami masyarakat Desa Teluk Paman Timur, khususnya saya atas nama masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih pertama kepada kampus yang telah mempercayakan mahasiswa-mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata di desa kami. Sekali lagi, harapan kami ke depan kehadiran adik-adik mahasiswa ini juga menambah nilai untuk desa kami. Itu yang pertama. Baik, masalah profil desa, terutama saya mohon maaf karena mungkin saya baru jadi kepala desa di sini, hanya sekedar nanti akan ditambah oleh Pak Sekdes yang selaku sekretaris desa yang mengetahui seluk-beluk masalah profil desa. Baik, Desa Teluk Paman Timur untuk diketahui adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri. Letak dari ibu kecamatan lebih kurang 5 kilo. Geografisnya sebelah utara berbataskan dengan Kabupaten Kuantan sini, dan sebelah timur berbatasan dengan Teluk Paman dengan Lipat Kai di selatan, sebelah barat dengan Desa Kuntu dan Kuntu Darussalam, dan sebelah timur selatan udah dengan utara berbatas dengan 4 Koto Setingkai, wilayah 4 Koto Setingkai itu yang dikenal di wilayah Kampar Kiri ini jalur kuning. Baik, masalah profil pertama sekali penduduk adalah penduduk tempatan dan sebagian ada pendatang yang bekerja di kebun-kebun yang ada di wilayah Teluk Paman Timur. Dan masalah mata pencaharian ini yang saya ketahui, ada nelayan, ada petani sawit, ada pekebun jeruk. Dan dahulunya khusus di wilayah Rantau Kampar Kiri dan terkhusus di Teluk Paman Timur, mata pencaharian masyarakat adalah menyadap karet atau berkebun karet. Tapi karena perubahan zaman, kebun karet ini udah mulai ditinggalkan karena prospek agak kurang begitu bagus terhadap ekonomi, yang juga kami ketahui bahwa harga karet tidak pernah melonjak. Namun dengan adanya perkembangan, banyak masyarakat yang sudah pindah ke kebun karet. Di segi pendidikan, terkhusus di Teluk Paman Timur, insya Allah di Teluk Paman Timur pendidikan ada sarana pendidikan, ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, bahkan ada MI atau madrasah. Ya, madrasah itu dia atau Ya. Tingkat pendidikan insya Allah di Desa Teluk Paman Timur sudah mulai merambah ke tingkat pendidikan yang sarjana, bahkan ada yang udah pasca, sehingga Desa Teluk Paman Timur
sudah bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan di segi pendidikan dengan daerah-daerah lain. Mungkin sekedar informasi tentang itu nanti akan ditambahkan seluruhnya oleh Bapak Sekdes, karena profil desa ini menyangkut dengan keadaan-keadaan desa, potensi desa dan lain sebagainya. Saya silakan Pak Sekdes untuk menambahkan apa yang kekurangan, bahkan untuk melengkapi apa-apa yang ada di Desa Teluk Paman Timur. Terima kasih untuk sementara. Baik, terima kasih ya, atas waktunya. Mungkin sedikit menambahkan tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa kita tadi, bahwasanya Desa Teluk Paman Timur ini yaitu kami ini adalah dulu pemekaran dari Desa Teluk Paman, desa induk kita, Desa Teluk Paman. Itu satu kenegrian yang dinamakan kenegrian Lubuk Cimpur, ya Wali. Kenegrian Lubuk Cimpur yaitu yang dipimpin oleh salah satu pucuk adat di kenegrian ini, yaitu namanya Datuk Rajo Indo, yang sering kami sebut dengan Datuk Jendo gitu. Nah, beliau itu posisinya berada di Desa Teluk Paman. Nah, cuman kan karena pada saat itu kita pemekaran pada tahun 2007, kita pemekaran Desa Teluk Paman dengan Teluk Paman Timur itu dari tahun 2007. Nah, desa definitif baru di 2009. Artinya apa? Di 2009 itu kita melakukan pilkades yang pertama. Nah, pilkades yang pertama itu pada saat itu kadesnya bernama Mardial, Mardial. Cuman beliau dalam masa menjabat itu lebih kurang beliau ini mengalami kendala, jadi beliau sakit, tidak bisa melanjutkan untuk menghabiskan periode beliau. Nah, beliau itu kalau nggak salah saya dia menjabat lebih kurang 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu ini apa namanya tuh PJ lah desa kita. Desa kita ini desa baru, cuman pejabat kepala desanya sudah banyak. Kalau tidak salah saya sudah lebih 1, 2, 3, 4, 5 orang. Termasuk desa baru, cuman kadesnya sudah banyak. Artinya apa? Karena kalau kades yang definitif itu Mardial, cuman di masa transisi itu ada namanya PJ. PJ ini ada dari kecamatan, ada dulu yang namanya Pak Nur Samsi Saleh, ada dulu yang sudah almarhum siapa? Husni Rizal. Husni Itu. Rizal. Pokoknya sudah banyak lah. Nah, pada tahun 2015 kita pilkades lagi, pilkades definitif lagi. Nah, pada saat itu terpilihlah saudara Amiruddin. Nah, saudara Amiruddin ini beliau pada saat itu adalah sekdesnya. Nah, di 2015 beliau maju, terpilih, beliau menjadi kades Desa Teluk Paman Timur definitif sampai tahun 2021. Nah, di 2021 di akhir Desember, di bulan 10 kita pilkades lagi. Nah, beliau ini maju untuk kades masa bakti 2021-2027. Alhamdulillah beliau terpilih menjadi kepala Desa Teluk Paman Timur. Nah, itulah sedikit tentang profil Desa Teluk Paman Timur, dan supaya kita ketahui bersama bahwasanya Desa Teluk Paman Timur ini yaitu termasuk desa adat, karena aturan yang dipakai di sini itu masih kental dengan adat gitu. Dan itu sedikit tentang profil Desa Teluk Paman Timur. Oke Pak, mengenai kan tadi Bapak menjelaskan bahwa Desa Teluk Paman Timur merupakan pemekaran dari Desa Teluk Paman. Boleh dikasih tahu nggak nih Pak ke teman-teman kenapa sih akhirnya Desa Teluk Paman Timur ini dimekarkan gitu? Terima kasih. Sebetulnya pemekaran ini memang sangat hobi saya, karena kebetulan sebelum saya kepala desa ini, mohon maaf saya bercerita, saya bekerja di Pemda Kampar. Ketika itu pas bahagian saya masalah pemekaran. Alhamdulillah saya dahulu sebelum menjadi kepala desa tinggal menjadi ketua BPD 2 periode di Desa Kuntu. Pada waktu itu saya berniat khususnya bukan di daerah kita saja, di rantau Kampar Kiri ini, desa-desa yang penduduknya agak banyak dan jarak tempuh antar dusun ke dusun, diprioritaskan untuk pemekaran. Contoh, kembali ke Teluk Paman. Teluk Paman ini dulu terdiri dari 4 dusun.
4 dusun, dusun 1 Teluk Paman yang sekarang, dusun 2 Lubuk Cimpur, dusun 3 Tanjung Harapan, dan yang nama dulu Lubuk Payung, dusun 4 Tanjung Mas, yang nama ketika itu Tanjung Omeh. Karena jarak antar dusun ini terlalu jauh, sedangkan pemerintah mengharapkan untuk memperpendek jarak administrasi pengurusan masyarakat, sehingga tergeraklah hati masyarakat Teluk Paman ketika itu untuk pemekaran, sehingga seluruh dusun yang 4 ini menjadi desa. Itu desa induk sekarang ini dusun 1 dulu Teluk Paman, yang istilah kami di kecamatan, karena ini Teluk Paman ada 2. Teluk Paman induk itu sekarang kami singkat dengan Telpaku. Sedangkan Teluk Paman Timur ini supaya orang ngerti kami singkat dengan Telpatim. Sejarah seperti ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Peluang pekerjaan juga ada. Sehingga dari 4 dusun menjadi 4 desa, sehingga kepala desanya menjadi 4. Dan seterusnya aparatur-aparatur lain bisa menampung rekan-rekan adik-adik yang ingin istilahnya mengabdikan diri dengan pemerintah. Jadi masyarakat Teluk Paman Timur sekali lagi, khususnya Teluk Paman yang pemekaran ketika itu, insya Allah saya sangat berterima kasih karena pertama mengingat jauhnya jarak antar dusun ke dusun. Mungkin yang berdekatan antara Teluk Paman Timur atau Lubuk Cimpur dengan dusun 1 ketika itu, sehingga masyarakat kita yang di sana, kami juga merasa kasihan ketika itu jalan pun belum seperti sekarang, tidak mendukung. Jadi masalah pemekaran ini sejarahnya saya tahu seperti itu, dan mungkin lebih jelas nanti sejarah pemekaran juga akan ditambahkan oleh Pak Sekdes, karena untuk sekarang jangankan desa, kabupaten juga ingin pemekaran. Namun regulasi untuk pemekaran sekarang mungkin belum ada. Namun kami yang berada di kabupaten ini, kalau bisa melalui program ini nanti tolonglah dikembangkan saya supaya kami ini bisa untuk berdiri sendiri di daerah sendiri. Bukan kami tidak masalah apa, soalnya jarak tempuh kami ke kabupaten memang membutuhkan waktu yang lama. Namun masalah kabupaten, pemekaran kabupaten bisa di mahasiswa kembangkan di kampus nanti bagaimana caranya sehingga masyarakat rantau Kampar Kiri bisa menjadi kabupaten. Mungkin masalah pemekaran desa seperti itu, dan saya silakan Pak Sekdes tambahan masalah pemekaran yang terjadi di khusus di Teluk Paman. Baik, apa-apa yang disampaikan oleh kepala desa tadi saya rasa sudah lengkap. Cuman saya sedikit menyampaikan bahwasanya setelah kami pemekaran, maka terbentuklah di desa kami ini juga 4 dusun. Yaitu yang pertama itu dusun 1, yang itu kita namakan dengan dusun Sungai Due. Yang tempat dedek sekarang. Yang di sana. Oh, yang di tempat kami. Dusun Sungai Due, dusunnya itu Pak Romi tadi. kepala dusunnya Romi Harjo. Ya. Nah, dusun 1 itu merupakan dusun yang paling banyak warganya. Paling banyak penduduknya di dusun 1 yang padat. Nah, yang kedua namanya dusun Lubuk Cimpur. Nah, ini dia posisi kantor kita ini namanya dusun 2, dusun Lubuk Cimpur. Nah, inilah ibu kota desa Teluk Paman Timur. Ibu kotanya adalah dusun 2 Lubuk Cimpur. Nah, yang ketiga namanya dusun Air Terjun. Yaitu dia lokasinya di dekat lubuk larangan kita, berada di dusun 3 Air Terjun. Yang terakhir itu berbatasan dengan Teluk Paman Kota, yaitu namanya dusun 4 Lubuh Putui. Lubuh Putui. Kadang bahasanya ini kan kita ambil dari bahasa kampung. Daerah. Lobuh itu kalau Jalan. orang kita sini bilangnya jalan ya Wali. Putu itu putus. Putu itu putus. Dulu mungkin ini Kades mungkin bisa menambahkan sedikit nanti sejarah tentang kok bisa dinamakan Lubuh daerah Putui. Lobuh Putui. Nah, mungkin itu bisa disampaikan oleh Pak Kades. Baik, sedikit masalah Lobuh Putui. Mohon maaf, itu bahasa kental di wilayah kami, bahasa kampung Lobuh Putui ketika saya masih SD. Kira-kira tahun 73. Di lokasi yang bernamakan Lobuh Putui itu adalah tempat pelabuhan RBI namanya, yaitu penambang minyak.
yang di situ karena air di situ terlalu deras, tebing-tebing itu runtuh sehingga jalan itu hampir dapat oleh sungai. Jadi datuk nenek kami menyampaikan sama kami, Nek, cucu jangan di situ, itu ada lobu laputui, payah lewat. Maksudnya bahasa artinya jangan di dekat di situ ada jalan itu putus, nanti jatuh ke sungai. Itulah sejarahnya, sedikit sejarah masalah lobu putui, sehingga saya ucapkan ribuan terima kasih dari pemuka masyarakat yang pemekaran kemarin. Bahasa nenek-nenek moyang kami dulu masih tetap dipakai untuk salah satu nama dusun, salah satu daerah, bahkan Lubuk Cimpur ada Lubuknya. yang dusun satu itu Lubuk Terjun. Air terjun. Nah, di situ dulu sejarah bisa kami sampaikan. Di Lubuk Larangan kita sekarang ini ada suatu lubuk di antara sungai itu yang paling dalam. Air itu terjun ke bawah. Kata orang kayak bahasa kami sini seperti kuali. Umpamanya di dasar sungai, ada di sininya lubang. Jadi air itu terjun ke bawah. Macam kancah. Macam kancah. Jadi ada pusaran air di situ. Jadi datuk-datuk atau orang tua-tua kami dulu yang pernah terjun atau mandi atau menyelam situ, dia nampak air terjun situ. Itulah sejarah sedikit tentang air terjun dengan Lobu Putui. Lobu Putui itu pas ketika kami sekolah. Mungkin Pak Sekdes kita itu belum, karena mohon maaf saya dengan orang tuanya Pak Sekdes satu bangku sekolah di SD, di SD sini. Karena dulu satu di sekolah nama sini SD 1 Lubuk Cimpur, SD Negeri Lubuk Cimpur. Nah, jadi itu mungkin sejarah yang kami dapat tentang sejarah bahasa kampung kami jadikan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pemuka masyarakat Teluk Paman ini masih mengingat sejarah lama, masih membuat suatu nama sesuatu seperti nama dusun dan nama jalan. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan secara singkat. Namun nanti kalau sejarah panjangnya bisa kita tuangkan lewat tulisan. Bisa juga adik-adik bertanya dengan pemuka masyarakat yang ada tentang sejarah-sejarah Teluk Paman Timur. Mungkin terima kasih. Masalah yang dusun 2 Lubuk Cimpur kan ada juga sejarahnya. Lubuk Cimpur ini. Lubuk Cimpur ini sebetulnya kalau saya ketahui Lubuk Cimpur ini bukan di sini. Betul. Di Kampung Lama. Kampung Lama ya. Kampung Lama karena ini juga pemindahan nenek moyang dulu ketika zaman merdeka. Juga bukan di sini kampung aslinya. Lubuk Cimpur itu. Lubuk Cimpur ya itu dulu kan sama-sama kita tahu bahwa sebelum merdeka itu seluruh yang berada di khusus rantau kampar kiri di pinggir sungai kan, karena transportasi hanya salah satu sungai. Karena udah berkembang seperti saya ceritakan tadi, pola pikir sudah ada, orang ini udah bisa berjalan kaki ke kecamatan dulu namanya Kewedanaan. Akhirnya nenek-nenek kami, moyang buyut-buyut kami dahulu berkebun di sini. Tetapi sesuai dengan cerita ini, nama asli tidak pernah ditinggalkan. Pun ada juga lubuk itu, Lubuk Cimpur itu dulu Cimpur itu bahasa mau seperti mau masak. Kayu ada, kalau bahasanya cimpur, mencimpuru. Salah satu jenis kayu. Jenis kayu ada di pinggir sungai. Jadi ada di pinggir sungai kayu itu memang buahnya kalau waktu kami kecil pernah kami makan. Memang pernah dia melambai-lambai buahnya di sungai, kami mandi, kami ambil langsung makan dalam sungai. Sejenis kayu. Alhamdulillah nama itulah yang selalu lengket baik di masyarakat, tempatan, pendatang. Memang Teluk Paman Timur ini kurang begitu itu maka saya mau naikkan nama dulu dengan Telpatim tadi supaya pendek orang nyampaikan, karena Lubuk Cimpur selalu bilang. Dan juga karena dahulu Lubuk Cimpur ini di sana juga itu nama tadi Kenegarian Lubuk Cimpur sesuai dengan informasi dari Pak Sekdes. Dan juga saya sampaikan sama adik Serli, Pak Sekdes kita ini pemangku adat di sini. Bahasa kampung kami dia ini
kepala suku bagi kami, karena di sini berapa suku, salah satunya suku kami, saya juga suku dia, berarti kalau saya di kampung panggil mama saya sama dia. Kalau boleh tahu suku apa? Datuk Simajo, Datuk sini. Melayu. Melayu Singkuang. Hmm. Singkuang itu mungkin dulu banyak orang Cina di sini. Kuang katanya. Singkuang. Jadi salah satu pemangku adat di kampung ini udah mulai regenerasi. Alhamdulillah yang tua-tua memberikan kesempatan kepada yang muda untuk belajar tentang segi adat. Kami juga menyupport masalah hal ini karena sesuai yang disampaikan saya tadi, khususnya di Kenegrian Lubuk Cipur ini, di samping tata kelola, tata apanya dengan pemerintah memang kuat atau masih lengket, masih apa dengan adat istiadat. Karena istiadat kami juga harus bersamaan dengan pemerintah desa. Bahasa adatnya tali bapilin tito tunggu sajarangan. Artinya tuh, Pak? Artinya begini, tali yang bapilin tiga ini pemerintah, agama dengan nenek mama. Harus tungku sejarah itu satu. Artinya tungku itu tempat masak. Istilah sejarangan apa yang kita jerangkan itu masak air kah di situ. Jadi kami kolaborasi semuanya harus bersama nenek mama, pemuka agama, pemuka adat. Bahkan kami kolaborasi dengan pemuda dan sebagainya. Tapi di dalam adat tali bapilin tiga tungku sejarangan. Bagaimana tali mereka supaya duduk bersama satu kata, satu mufakat. Jadi insya Allah Teluk Paman Timur Kenegrian Lubuk Cipur ini kental dengan agama, dengan adat. Kami juga akan mencoba untuk belajar adat melalui orang tua. Kalau perlu nanti kami buatkan entah apakah seperti itu penataran atau apa, khususnya pelatihan tentang adat istiadat terkhusus di desa kita. Semoga anak-anak yang kecil-kecil seperti Arab tahu dengan adat, bagaimana bahasa kampungnya, tahu ereng dengan gendeng. Nah, tapi tambahan sedikit deh, masalah adat ini juga payungnya berasal dari Minangkabau. Karena ini keturunan dari Pagaruyung. Karena hubungan dengan itu sungai ini juga ke Sumatera Barat deh. Oh, nyambung. Nyambung. Sumbar. Hulunya sana di Sumbar. Nah, jadi mungkin itu sekedar intermezzo tentang Teluk Paman Timur. Saya pribadi selaku kepala desa, divisi saya juga akan mengembangkan Teluk Paman Timur ini keluar supaya orang mengerti Lubuk Cipur itu adalah Teluk Paman Timur. Mungkin sedikit tambahan dari saya, apa yang disampaikan sama Kak Des tadi. Memang kami setiap dusun itu mengambil dari sejarah. Ada lagi namanya dusun satu ya Wali, Sungai Due. Dulu di dekat posko kawan-kawan Undri itu ada anak sungai dulu. Ada sekarang kan Polongan itu. Itu besar dulu sungai itu Wali, tempat mandi-mandi. Kami tempat mandi. Tempat mandi-mandi datuk-datuk kita lah pada saat itu, airnya bersih waktu itu. Mungkin di situ ada pohon due. Itu makanya dinamakan Sungai Due. Saya tambahkan, saya ingat waktu kecil saya juga kelahiran Lubuk Cipur. Kelahiran saya itu sekarang ada di situ danau PT itu, ada di tembok mau masuk ke belakang tembok. Arwana namanya. Disitulah saya menempa hidup ketika kecil. Jarak ke kampungnya pergi sekolah kalau sendiri nak, bahasa kami nak tompu. Siang ini banyak babi, takut harus diantar. Jadi saya ketika kami dah besar, Sungai Due yang disampaikan oleh Pak Sekdes tadi memang betul. Di situ terjadi banyak di pinggir-pinggir sungai Due sama dengan kayu cimpur tadi Lubuk Cimpur tadi. Kami bersama almarhum ayahnya di situ kami mandi, sambil mandi makan itu. Kalau kita makan itu deh kayak berlipstik ini kita, tapi bukan merah, agak biru. Biru. Agak warna stempel, apa namanya itu? Biru. Kayak buah naga lah. Iya. Tapi buah naga ke merah. Ini agak banyak birunya. Itu yang namanya kayu due. Dengan orang tua-tua dahulu karena pola pikirnya agak pendek,
Apa yang terdapat di pinggir sungai itu yang dinamakan sungai. Berarti secara nggak langsung ciri khas Ciri dari khas setiap daerah. dusunnya itu yang diambil Itu yang nama. diambil. Jadi terjadilah sungai itu ada polongan dulu jambatan kecil, jambatan kayu. Karena udah mulai Indonesia ini udah mulai maju, jambatan kayu ditukar dengan polongan. Yang dekat posko adik-adik Unri, ada polongan itu. Polong itulah, sungai di polong itulah yang namanya Sungai Due. Sejarah seperti tadi, karena di pinggir sungai itu sampai ke hulu sungai itu banyak kayu-kayu yang bernama kayu due bahasa Arab. Bahasa Indonesia tak apa lah. Jadi kalau kita makan deh, Iya. walaupun siap mandi, orang tua kita pasti tahu gimana mandi di situ. Karena Cirinya bibir biru, bukan biru kena mandi, kena makan buah tadi. Kami selalu kena tokok dengan almarhum ayahnya. Di situ soalnya begini, kawan-kawan ngambilnya kami yang makan. Tentu tokok kawan. Soalnya gini, waktu itu dia memang mohon maaf, makanan yang kayak jajan kayak itu enggak ada. Ketika kami masih menuntut ilmu ketika SD, memang apa yang ada lah itulah yang seharusnya kalau anak ini tidak akan mau dia makan. Yakin dan percaya dia ini tidak tahu mana yang duit. Tahu lah. Jadi Pernah juga alhamdulillah makan itu. sekali lagi sesuai yang saya sampaikan tadi, di wilayah kita, masyarakat kita Kenegrian Lubuk Cimpur masih kental dengan ciri khas daerah. Salah satu dusun juga dinamakan dari bahasa-bahasa kampung. Sungai Due, Lubuk Cimpur ya ini tadi, air terjun, dari air yang seperti terjun dalam tadi, dan Lubuk Putih jalan yang putus. Kan nampak tuh, sekarang kan anak nampak. Yang apa tuh karena ada di rumah orang, jadi pemukiman. Orang nggak takut lagi dengan sungai kan. Dulu jangan coba-coba deh kalau di situ. Airnya deras, terjal, karat. Kalau jatuh ke bawah, insya Allah kalau tidak bisa berenang, ya hilang lah, deras. Kami aja situ agak khawatir juga dulu berenang. Jadi itu dilarang oleh orang tua kami, nenek-nenek kami. Jangan di situ nak, cucu, itu jalan kutuy. Maksudnya jangan dekat itu nanti masuk bawah, jalan putus. Kan pas pinggiran tikung. Itu udah ditukar jalan sedikit itu yang dekat musala itu agak ini dulu lurus. Sekarang dah rumah orang jalan. Ketika kami masih sekolah, tentang Marais itu jalan. Nah itu deh. Terima kasih. Sedikit tambahan Boleh. Mbak Sherly tentang adat tadi. Kita ini kan apa yang disampaikan sama beliau tadi dari Pagaruyo. Cuman kita ini kan kiblatnya itu ke ada namanya Kerajaan Gunung Sahilan. Nah, Kerajaan Gunung Sahilan itu kita dari kalau dicari di peta adat di zaman itu tuh Teluk Paman Timur tuh belum ada namanya. Yang ada Lubuk Cimpur. Nah, nanti kalau adik nanti mau mencari peta-peta lama itu jangan cari Teluk Paman Timur, takkan ada. Dia ada Lubuk Cimpur. Nah, itu dia dinamakan dengan Kenegrian Lubuk Cimpur. Nah, orang-orang kita di sini dulu sangat berpengaruh di kerajaan itu. Ya, Pak Kades. Mungkin Pak Kades bisa menambahkan sedikit tentang itu. Pengaruh kita di kerajaan tuh ibaratkan Datuk dulu memang kita ini orang dapur ibaratnya. Kita ini bagian kalau sekarang ini chefnya orang kita. Coba lagi sedikit Pak Kades. Masalah itu mungkin sedikit yang saya ketahui karena mohon maaf sejarah kerajaan Gunung Sahilan ini yaitu untuk di Indonesia mungkin kalau dicari sejarah bermaksud sejarah tidak memutar balik karena kerajaan yang tertua. Karena ini dari Sriwijaya. Bahkan di Gunung Sahilan ini kerajaan Siak adalah anak dari kerajaan Gunung Sahilan. Tetapi karena kerajaan ini ketika itu dia pindah ke Siak, ini tinggal. Jadi desa Lubuk Cimpur, mengapa dikenal Lubuk Cimpur? Bahasa adatnya tanah Gunung Sahilan ini ujung kampungnya di Lubuk Cimpur. Jadi Lubuk Cimpur tidak termasuk dengan kekhalifahan. Karena di kerajaan Gunung Sahilan ini ada 4 khalifah. Khalifah ujung bukit itu di wilayah Tanjung Belit Selatan. Khalifah Ludai,
Holipah Kuntu. Holipah Kuntu terdiri 3 kampung. Domo, Perasawa, Kuntu. Kelipaan lipat kayu. Sedangkan di Lubuk Cimpur ini antara lipat kayu itu tidak termasuk Holipah. Karena apa? Karena Lubuk Cimpur ini adalah ujung kampung atau kepala koto bahasa daerahnya dari kerajaan New Zealand, sehingga orang Lubuk Cimpur ini berhak duduk di kerajaan. Duduk di kerajaan, kalau tidak ada orang Lubuk Cimpur, kerajaan tidak bisa mengadakan apa-apa. Karena istilah tadi dia set di situ. Apa set? Koki Ya, lah. koki harus. Tapi kalau dahulu itu tuh bahasa koki itu kan tukang masak. Kalau tidak ada itu orang Lubuk Cimpur masak, raja tidak akan makan. Itulah sejarah singkat tentang kerajaan New Zealand. Karena kalau dibaca di sejarah, memang Lubuk Cimpur adalah Gunung Seli. Nah, itu orang, mohon maaf, kehelipaan lain tidak bisa istilahnya mau apa kata mereka untuk Lubuk Cimpur. Mau izin kan? Iya. Tambah. Oke Pak, kali sama Bapak ya dulu ya Pak. Sedikit kita bahas tadi tentang banyak kearifan lokal yang ada di Desa Teluk Paman Timur ini sendiri. Nah, secara nggak langsung dapat saya digarisbawahi bahwa Desa Teluk Paman Timur ini sendiri ada karena kearifan lokalnya yang begitu banyak, yang akhirnya dapat membuat desa cukup berkembang karena ada istiadatnya. Nah, boleh sedikit dijabarkan Pak tentang gimana sih desa melihat kearifan lokal dalam membantu perkembangan desa itu sendiri? Baik, berbicara tentang kearifan lokal, memang di Desa Teluk Paman Timur ini yang bisa kita tonjolkan itu tuh adalah salah satunya Lubuk Larangan ya Pak Kades. Ini Lubuk Larangan ini memang di rantau Kampar Kiri itu mempunyai yang namanya Lubuk Larangan. Nah, Lubuk Larangan ini di zaman datuk-datuk kita dulu sudah dikembangkan. Nah, cuman dengan adanya masa transisi mungkin pertukaran zaman dulu sempat Lubuk Larangan itu sempat hilang di desa kita ini, dan pada tahun lebih kurang sekitar tahun 2015 itu kita bikin lagi Lubuk Larangan. Dan alhamdulillah dengan terciptanya Lubuk Larangan itu memang sangat membantu sekali ke desa, terutama dalam pembangunan di desa. Contohnya sekarang kita dalam pembangunan masjid di desa kita ini, Desa Teluk Paman Timur. Nah, dananya yang kita ambil itu dari hasil tangkapan Lubuk Larangan tersebut. Nah, mohon maaf bukannya berbicara kan memang Lubuk Larangan boleh dikatakan di Kampar Kiri ini yang paling banyak, yang paling besar ikannya alhamdulillah di tempat kita. Nah, itu yang dinamakan di Sungai Ayu Tojun tadi. Di situ memang ikannya luar biasa, yaitu ikan tapa, ikan singawe, baung, dan yang lain-lain. Geso. Khasnya itu ikan tapa sama ikan singawe. Itu yang khas di lubuk air terjun, lubuk Larangan kita itu. Nah, berbicara hasil mungkin tak apa pula kita berbicara hasilnya. Yang jelas alhamdulillah masjid kita sudah berdiri lah. Artinya memang belum siap, kalau dipresentasikan masih berkisaran 35%, 30% lah masih. Tapi boleh dikatakan hasilnya itu dari hasil Lubuk Larangan. Nah, di sini saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, kalau seandainya nanti kami ada ingin mengadakan pembukaan Lubuk Larangan, marilah kita berpartisipasi dengan cara membeli ikan atau dengan cara pelelangan, karena uang yang saudara-saudara berikan kepada Lubuk Larangan tersebut yaitu kami salurkan ke masjid. Artinya kita membeli ikan sambil berimpak atau boleh dikatakan nabung untuk akhirat kita nanti. Mungkin sedikit bisa disampaikan sama Pak Kades tentang kearifan lokal kita itu, bisa ditambahkan kepada beliau, kita persilakan. Baik, terima kasih. Masalah kearifan lokal, berbicara kearifan lokal, hal ini memang menjadi suatu
tren di Rantau Kampar Kiri karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, profil dari desa di seluruh Rantau Kampar Kiri, mungkin walaupun jalur 4, profil dahulu-dulunya nelayan. Ikan memang sungguh luar biasa ciptaan Allah ini tentang ikan di Sungai Subaya. Apalagi yang bersih sekarang sungainya hanyalah Sungai Subaya, yaitu dari Muara Singingi sampai Hulu sana, karena belum tercemar oleh berbagai aktivitas masyarakat. Sehingga berbicara dengan Teluk Paman Timur atau Kenegrian Lubuk Cimpur, Kenegrian Lubuk Cimpur terdiri dari 2 desa, Teluk Paman Kota, istilah saya tadi, Teluk Paman Timur. Alhamdulillah 2 desa ini mempunyai lubuk larangan. Dalam Kenegrian ini ada 2 lubuk larangan. Setiap desa ada lubuk larangan. Alhamdulillah sesuai dengan cerita Pak Senkes. Hasilnya memang antara 2 ini nggak seberapa yang desa lain. Karena mengapa bukan kami bangga, tidak. Yang lokasi lubuk larangan kita tadi, menurut kita di situ kunci ikan di seluruh sungai. Yang dimana kancah tadi, air terjun tadi, di situ ikan seperti di pasar kata orang yang pernah di kolam kata orang yang pernah sampai ke dasarnya. Tapi kalau untuk diketahui adik, yang untuk bisa sampai ke dasar bisa dihitung jari orang yang bisa nyelam, walaupun keadaan dangkal seperti ini. Harus napas panjang, saya itu harus memang telinga kuat, karena dalam sampai di sana putaran air itu jangan-jangan kita dibawa ke bawah. Kalau boleh tahu berapa dalamnya? Dalamnya kalau sekarang mungkin sekitaran 10 sampai 13 meter lah kalau air sekarang. Kondisi sekarang. Kalau dulu, mohon maaf, ketika kami kecil, situ istilah sekarang kapal. Lewat di situ. Dulu kami namakan boat. Nah, dulu kapal untuk transportasi. Jadi yang kami ketahui dari nenek-nenek moyang kami sampai sekarang juga orang mengakui, tapi pengakui tidak ada dalam satu fakta. Lubuk dari Rantau Lipat Kain sampai ke sana yang melelang itu, yang tadi itu yang nama air terjun, sehingga ikan berkumpul di sana. Pun dengan kita lihat sesuai dengan sampai hasilnya, saya pun bangga diri ketika pas pertama saya baru dilantik, tak berapa setelah itu berselang itu terjadilah di desa kita ini pembukaan lubuk larangan. Saya pun bangga dalam artian masyarakat lain berbondong-bondong menengok ikan, bukan membeli alhamdulillah. Menengok ikan seperti apa ikan? Memang alhamdulillah banyak besar. Bahkan yang paling besar tangkapan kemarin itu tapanya ada yang 24 kilo ya. 1 ekor. Berarti mungkin sama besar dengan kita. Alhamdulillah sesuai dengan sampaikan tadi, kearifan lokal di sini sebetulnya banyak, tapi yang menonjol tentang untuk ekonomi baru lubuk larangan. Kami juga akan mengembangkan nanti kearifan lokal seperti adat seperti ada di sini Gendanggong. Dulu ada pijak silat, dan yang namanya apa tuh di Kibano apa namanya? Di Kibano. Itu istilah di kampung ini seperti orang zikir, tapi ada pakai macam orang Rabana, tapi bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Ada waktu maulid, murid Nabi. Orang dulu itu murid Nabi dia kayak orang Rabana. Tapi nama apanya kurang jelas juga kami. Kami ingin menggali lagi, kami ingin mengembangkan karena sejarah orang tua-tua itu harapan kami tidak akan hilang. Akan kami kembangkan dengan anak-anak, apakah itu melalui lewat sekolah, akan kami coba, akan kami lengkapi dulu ala-ala contoh Gendanggong udah ada, Celempong yang udah ada, tinggal lagi beli apanya nanti. Kalau perlu kami turunkan orang tua-tua untuk sebagai hiburan malam, kami sambil belajar akan kami laksanakan di desa. Itu program kami. Sehingga adik-adik yang kecil-kecil itu tahu ini sejarah orang tua-tua.
Oke, itu sekedar info tentang kearifan lokal. Insya Allah Lubuk Larang ini tidak akan kami habiskan, tidak akan kami bahkan akan kami bina. Kami pun sudah diundang oleh pihak perikanan dunia tentang Lubuk ini. Itulah saya tadi ceritakan, dia minta kantong ikan, tempat pengumpulan ikan, sebuah danau. Kebetulan di dekat kita ada. Itulah yang saya ceritakan tadi, danau tempat saya kecil dulu. Orang itu bertanya deh, apa di situ tumbuhan? Saya nggak tahu namanya. Yang tahu ketika itu ungkuang, sama dengan sejenis apa namanya itu untuk begitika, tapi kan lebar. Kayak pandan, besar berduri. Ya. Kalau orang tua-tua kami namanya umpun-kuang. Jadi saya jawab aja, umpun-kuang dari Cina Pak, iya keturunan kami Cina. Itu aja dia dengan orang, kalau nggak salah tak pindah ke ada dengan. Bahkan juga udah turun ke sini perwakilan kelautan Lubuk Larang Indonesia aja ya. Dan ninjau di sini, bahkan kemarin harapan diberi pada ini, dia akan merenovasi tempat-tempat tempat penangkapan ikan, tempat di mana orang-orang nanti akan duduk-duduk, istilahnya seperti wisata lah. Namun harapan itu kami tunggu pun dari pihak perikanan dunia. Insya Allah nama ikan-ikan sini udah mendunia. Bahkan kalau informasi kemarin kami pertemuan di hotel apa ya, DKMP. MP. Grand Duta. Arya Duta. Enggak, bukan Arya Duta, Grand Jatra. Nah, ya. Oke, Jatra juga udah kami udah diinterogasi tentang ikan. Insya Allah ketika itu kami langsung dengan pucuk adat di kampungnya Datuk Raja Indo tadi, kami juga udah komunikasi dengan, alhamdulillah harapan kami nanti mereka ini membantu tentang kearifan lokal khusus di Lubuk Larangan. Namun yang namanya kita menunggu tetap sabar, alhamdulillah. Namun untuk adik-adik ketahui bahwa Lubuk Larangan Lubuk Cimpur ini memang udah mendunia. Bahkan adik kalau mau adik bukti videonya, mungkin ada video sama Pak Sekdes, bahkan Pak Sekdes sudah mencanangkan lewat media yang dia ke Pak SDD kan SIKM juga. Nah, dah bisa diminta, nanti bisa deh tambahkan di situ Lubuk Larangan, istilahnya kearifan lokal khusus Lubuk Larangan. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi di penambahan dari Pak Kades, kalau berbicara tentang kearifan lokal, kita sebagai anak cucu di desa ini sangat bersyukur terhadap datuk-datuk kita dulu, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang desa kita ini sangat diberikan berkah. Contohnya dulu waktu saya kecil, saya waktu itu mungkin masih kecil, belum SD, saya lagi belum sekolah, tapi saya masih ingat berbicara yang apa disampaikan sama Pak Kades tadi masalah danau. Itu dulu zaman datuk-datuk kita, zaman Pak Kades tuh pada saat itu diberkahi dengan ikan arwana. Danau kita itu dipenuhi dengan ikan arwana. Dulu terkenal juga desa kita ini dengan ikan arwananya pada saat itu, tahun 90-an lah. Saya masih kecil. Itu mata pencarian masyarakat di sini itulah ke danau itu. Malam hari mencari anak ikan arwana itu. Seringnya ampel. Nah, cuman dengan perkembangan zaman, mungkin kemajuan zaman modern, mulai ini hilang danau ya kan. Nah, setelah danau itu disambut lagi dengan namanya Ompang Tapa ya Pak Kades. Ompang Tapa itu apa yang disampaikan sama Pak Kades itu semacam sungai kecil, lumbung ikan gitu loh. Nah, setiap kali banjir, setiap tahun banjir besar, ikan tuh masuk dia ke dalam itu. Kayak apa tadi Bang, apa yang disampaikan Pak Kades tadi, kalau Lubuk Larang kita ini lumbung ikan. Artinya kancah. Pokoknya setiap air banjir besar, ikan tuh masuk, ikan tapa. Nah, pada zaman itu masyarakat kita ya diberikan semacam hiburan, mata pencarian. Kalau sudah masuk ikan itu ada tandanya, kami semua masyarakat desa Teluk Paman Kenegrian lah, berbicara lah Kenegrian Lubuk Cimpur, berbondong-bondong kami ke Ompang Tapa itu. Itu sangat luar biasa juga. Pada saat itu saya masih ingat yang paling besar itu berkisaran begini ya katanya.
hampir 30 kilo kalau nggak salah satu ekor ikan. Wih. Saya masih kecil, mungkin Pak Kades nanti bisa diperjelas lagi nanti, karena beliau kan sudah pada saat itu kalau bahasa kami ini mungkin sedang lincah-lincah ya. Kan masih kecil beliau, kalau saya masih ini sedang ini lah, kan sedang ya boleh dikatakan pemuda pada saat itu. Beliau-beliau inilah pagar desa pada saat itu. Nah, pada sekarang ini yaitu diberikan dengan suatu keberkahan dengan lubuk larangan. Cuman memang itu kita sayangkan apa namanya itu kearifan lokal semacam itu tuh punah-punah dia. Mudah-mudahan lubuk larangan ini nanti bertahan ya Pak Kades. Mudah-mudahan video kita ini lanjut sampai besok bisa dilihat sama anak cucu kita bahwasanya Desa Teluk Paman Timur, Kenegrian Lubuk Cimpur mempunyai dulu yang namanya danau ikan arwana. Danau ikan arwana. Yang kedua itu namanya Ompang Tapa. Tempat bank ikan lah gitu pada saat itu. Memang banyak ikannya. Nah, pada saat sekarang ini di generasi saya itu yang dinamakan dengan lubuk larangan. Mungkin bisa disampaikan sama Pak Kades tambahan. Baik, tambahan sedikit masalah yang disampaikan Pak Sidis tentang Ompang Tapa. Memang benar. Lubuk apa danau. Danau Kayangan, danau bahasa kami dulu itu tuh bukan bahasa Indonesianya kan kayangan. Ikan kaloso. Ikan kaloso. Wah, itu bahasa kampung. Ikan kaloso itu kalau bahasa keren Cinanya ikan kayangan. Memang harganya mahal ya. Oh, memang. Iya, namanya apa? Ikan kita ini bandingin menurut informasi yang si pembeli adalah ikan kayangan Kalimantan. Sehingga danau ini jadi tumpuan pembeli. Itu makanya setiap malam jangankan angkatan saya, anak SD dia dengan kawan-kawannya pergi bawa center malam bawa penerang sendiri. Dia ikut bawa tangguh cari ikan. Ya, nangkap Iya. Rezeki siapa kita kan tidak tahu. Kami udah lewat di sana, kiranya kawan dapat belakang kita. Nah, itulah keajaiban danau. Kita udah duluan. Ini mohon maaf, saya nyumun cerita juga dengan almarhum ayahnya. Saya sejak kecil dengan memang satu apa dengan almarhum ayahnya. Kami tidak berdua. Orang kami udah sampai depan, orang belakang dapat. Yang dapat anak SD. Tentu rezeki kita, situlah keajaiban. Jadi danau ini memang betul. Sekarang sudah zaman modern, mungkin udah banyak yang ikan itu hilang sendiri punah. Namun mungkin ada sesuatu, tapi karena nggak banyak tentu nggak dihiraukan orang lagi. Itu masalah. Masalah ompang tapa. Ya, ompang itu artinya hambat. Saya ceritakan sedikit mengapa dulu dinamakan ompang. Sesuai dulu di suatu sungai itu memang khusus ikan tidak bercampur. Itu namanya ompang tapa, ikan tapa. Kami memang udah juga menyaksikan dan pernah juga. Nah, sebelum air udah mau hujan, kami masyarakat Kenegrian udah gotong royong deh, cari kayu untuk melantak. Melantak tuh ngasih pagar. Pagar di sungai itu soalnya jarak sungai itu seperti inilah. Tapi lantaknya banyak pintunya. Nah, kan, untuk menghambat ikan kalau dia masuk di air surut nggak bisa keluar. Airnya bergelimpangan lah ikan situ. Itu yang ompang tapa. Setelah sesuai juga dengan zaman pengajuan sehingga sungai-sungai ini udah dangkal oleh kebun-kebun, bahkan sungai itu dipindahkan. Nah, ada lagi maka terjadilah ke lubuk larangan. Mungkin sebagian yang tapa ke sana dulu itu di sini dia mangkal. Di sini dia sekarang itu makanya sini banyak tapa. Nah, juga kalau ompang tapa itu memang sekarang pas di kebun desa kita. Alhamdulillah Desa Teluk Paman Timur ini sambil kearifan lokal, PAD desanya memiliki kebun desa yaitu kebun sawit. Alhamdulillah atas berkat masyarakat masyarakat Teluk Paman Timur. Alhamdulillah seandainya pemerintah tidak mengucurkan anak desa, Teluk Paman Timur sudah siap untuk udah mandiri lah secara udah mandiri. finansial ya Pak. 10 hektar sekarang informasi tadi malam udah menghasilkan 5 ton sekali panen. Banyak berarti ya Pak. Insya Allah seandainya negara kita istilahnya sembraut atau perang, insya Allah untuk PAD Desa Teluk Timur khusus untuk Timur sudah siap orang-orang. Nah itu mungkin.
Oke, secara nggak langsung dapat saya tangkap nih, tadi berarti banyak sekali kearifan lokal yang sebenarnya malah justru mendukung dari perkembangan desa itu sendiri ya Pak? Ekonomi sekali. Terkhusus dari ekonomi Ya. itu sendiri dan yang lain. Oke, saling menyambung kata dari Bapak tadi, saya Sarli, perwakilan dari Kukerta Uin Suska, juga banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan masyarakat desa yang udah nerima kami nih di desa ini Pak. Kiranya nanti ada yang salah dari tindakan atau perkataan kami juga mohon maaf. Insya Allah kami akan mengabdikan diri sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk desa dan perkembangan desa. Dan harapannya juga semoga kearifan lokal yang ada di desa Teluk Paman Timur ini akan terus terjaga walaupun banyak perkembangan zaman, dan semoga nanti bapak-bapak inilah yang nanti akan lebih lebih menyukseskan dari kearifan lokal yang lain, bukan hanya sekedar dari lubuk larangan. Tadi ada juga yang gong itu apa tadi Pak? Gendang gong. Gendang gong itu tadi, dan kearifan lokal lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang telah menyempatkan untuk dapat diwawancarai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selalu meminta unjuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.